Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 20 September tahun 2023, saya akan mengomentari negara Indonesia darurat intoleransi. Sekitar 25 tahun yang lalu kondisi negara Indonesia penuh kedamaian sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah kehidupan sehari-hari berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi sekarang berbeda situasinya. Negara Indonesia sekarang ini masuk darurat intoleransi. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara lain kelompok umat muslim tertentu yang sering mengkafir-kafirkan penganut agama yang minoritas. Dalam kehidupan beragama, terutama agama Kristen, yang sering dilakukan yang tidak pantas, yaitu sering membubarkan sedang menjalani ibadah untuk menyembah Tuhan Yesus, melakukan penutupan gereja di daerah-daerah, kesulitan mendapat izin membangun gereja. Umat muslim sering menjelek-jelekan agama Kristen, antara lain Ustadz Yahya Waloni sering menyatakan dalam ceramahnya di masjid-masjid bahwa isi Alkitab itu palsu. B. Ustadz Abdul Somad menuding salib itu ada jin kafirnya. C. Rizik Syihab menghina agama Kristen, menyatakan Maria melahirkan Tuhan Yesus siapa bidannya, dan menyatakan sumpah rasul diganti menjadi sumpah racun. Tudingan negatif para ustadz tersebut disampaikan lewat masjid-masjid yang dapat didengar umatnya, yang berdampak timbulnya kehidupan intoleransi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, sampai BNPT atau Badan Negara Penanggulangan Teroris mengusulkan ke DPR agar setiap rumah ibadah di bawah pengawasan pemerintah, maksudnya ustadz yang menyampaikan khotbahnya di masjid tidak boleh menyinggung-nyinggung agama yang lain, seperti ada tertulis dalam Al-Quran. Intinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Artinya setiap agama memegang ajaran agamanya masing-masing. Tetapi Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia tidak menerima saran BNPT tersebut, katanya menyalahi konstitusi. Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia sering menolak ide-ide yang mengarah kepada kehidupan toleransi yang selalu berkeinginan terciptanya kehidupan intoleransi. Sampai Anwar Abbas pernah mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan saja karena adanya penangkapan 2 orang teroris dari Majelis Ulama Indonesia bagian fatwanya. Mengingat Majelis Ulama Indonesia yang sering menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai banyak anggota masyarakat menyatakan bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Harapan saya agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan oleh pemerintah karena tindakannya sering tidak sejalan dengan pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sekitar 25 tahun yang lalu kondisi negara Indonesia penuh kedamaian sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah kehidupan sehari-hari berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi sekarang berbeda situasinya. Negara Indonesia sudah masuk darurat intoleransi. Berbagai tindakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara lain kelompok umat muslim tertentu yang sering mengkafir-kafirkan penganut agama yang minoritas. Dalam kehidupan beragama, terutama agama Kristen, yang sering dilakukan yang tidak pantas, yaitu sering membubarkan sedang menjalani ibadah untuk menyembah Tuhan Yesus, melakukan penutupan gereja di daerah-daerah, kesulitan mendapat izin membangun gereja. Umat muslim sering menjelek-jelekan agama Kristen, antara lain Ustadz Yahya Waloni sering menyatakan dalam ceramahnya di masjid-masjid bahwa
isi Alkitab itu palsu. B. Ustadz Abdul Somad menuding salib itu ada jin kafirnya. C. Rizik Syihab menghina agama Kristen menyatakan Maria melahirkan Tuhan Yesus siapa bidannya dan menyatakan sumpah rasul diganti menjadi sumpah racun. Tudingan negatif para ustadz tersebut disampaikan lewat masjid-masjid yang dapat didengar umatnya yang berdampak timbulnya kehidupan intoleransi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, sampai BNPT atau Badan Negara Penanggulangan Teroris mengusulkan ke DPR agar setiap rumah ibadah di bawah pengawasan pemerintah, maksudnya ustadz yang menyampaikan khotbahnya di masjid tidak boleh menyinggung-nyinggung agama yang lain seperti ada tertulis dalam Al-Quran yang intinya agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, artinya setiap agama memegang ajaran agamanya masing-masing. Tetapi Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia tidak menerima saran BNPT tersebut, katanya menyalahi konstitusi. Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia sering menolak ide-ide yang mengarah kepada kehidupan toleransi yang selalu berkeinginan terciptanya kehidupan intoleransi. Sampai Anwar Abbas pernah mengusulkan agar Densus 88 dibubarkan saja karena adanya penangkapan 2 orang teroris dari Majelis Ulama Indonesia bagian fatwanya. Mengingat Majelis Ulama Indonesia yang sering menimbulkan keributan sampai banyak anggota masyarakat menyatakan bubarkan saja Majelis Ulama Indonesia. Harapan saya agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan oleh pemerintah karena tindakannya sering tidak sejalan dengan pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.